Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaria Divitiani dari kelas 2E D3 dengan NIM 19314141029. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa praktikum pengendali proses pada bab 4, yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Nah, peralatan yang digunakan yaitu pengendali suhu. Jadi tujuan dari praktikum kali ini yaitu pertama, mengoperasikan pengendali, kedua, melakukan tuning parameter PID, kemudian yang ketiga, melakukan analisa respon untuk servo sistem. Nah, di sini sistem yang digunakan yaitu closed loop. Jadi, closed loop ini bisa dikendalikan dengan dua cara. Yang pertama, servo problem atau melakukan perubahan pada set point. Yang kedua yaitu regulator problem, yaitu melakukan perubahan pada disturbance. Nah, dalam praktikum kali ini kita menggunakan servo system. Jadi di bab 4 ini yang difokuskan yaitu controllernya. Jadi kita menggunakan controller untuk mengubah set point-nya. Nah, controller ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, discontinue controller, yaitu on atau off-nya controller, artinya tidak berlanjut. Kemudian yang kedua, continue controller, yaitu meskipun set point tercapai, controllernya tetap digunakan terus-menerus. Nah, controller yang digunakan pada bab ini yaitu continue controller, karena kita akan melakukan perubahan pada set point-nya. Nah, continue controller ini dibagi menjadi 3 mode atau jenis. Yang pertama yaitu proportional control atau P, parameter yang harus diketahui atau yang harus kita cari yaitu PP. Kemudian yang kedua proportional integral controller yaitu PI, parameter yang harus diketahui yaitu PP dan tau I. Kemudian yang ketiga yaitu proportional integral derivative controller atau PID, parameter yang harus diketahui yaitu PP, tau I, dan tau D. Nah, di sini sudah didapatkan data hasil pengamatan kondisi kritis. Di sini sudah didapatkan PBC-nya yaitu 4,5 dan data, waktu, dan persen PV. Nah, di sini soal pertama kita disuruh menentukan membuat grafik kondisi kritis. Bagaimana caranya? Jadi caranya kita menginputkan data di atas dengan sumbu X-nya yaitu T dalam satuan second, kemudian sumbu Y-nya yaitu persen PV. Nah, didapatkan hasil grafik seperti ini. Kemudian soal kedua kita disuruh menentukan nilai PO berdasarkan grafik di atas dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Karena peralatan yang digunakan adalah pengendali suhu, maka metode yang digunakan untuk melakukan analisis tuning, kita menggunakan metode Ziegler-Nichols. Nah, Ziegler-Nichols ini sudah terdapat rumusnya. Jadi kita disuruh untuk mencari parameter di dalam tabel. Di sini PBC-nya sudah diketahui dari data di atas, yaitu 4,5, kemudian PC-nya dari mana? Kita mencari PC dari grafik di atas, yaitu kita mencari dua bukit atau dua puncak yang tingginya sama. Nah, di sini saya mengambil yang di tengah, jadi saya mengambil garis lurus ke atas 2 untuk memudahkan perhitungannya. Jadi kita menghitung dengan menggunakan penggaris. Jadi di sini didapatkan hasil bacaan ruler PC-nya yaitu 1,1. Karena PC-nya dalam satuan detik, jadi kita harus mengubah sentimeter ini ke dalam detik. Jadi aksis yang saya gunakan pada grafik yaitu 10 detik. Nah, kita hitung 10 detik ini dapat berapa sentimeter, yaitu 0,95. Jadi PC-nya yaitu 1,1 dibagi 0,95 dikali 10 second, didapatkan PC-nya 11,5789.
Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan parameter pada tiap mode. Pertama, kita mencari terlebih dahulu nilai KC-nya. Dari mana? Dari tabel di sini. Jadi, untuk mencari KC mode P, yaitu 2 dikali PBC. PBC 4,5. Jadi, dihasilkan mode P-nya parameter KC, yaitu 9. Kemudian, untuk PI-nya 2,2 dikali 4,5, yaitu 9,9. Selanjutnya, PID-nya 1,7 dikali PBC-nya, yaitu 7,65. Selanjutnya, setelah kita mencari KC, kita mencari PB dari rumus 100% dibagi KP atau KC. Nah, karena sudah didapatkan KC-nya, kita tinggal masukkan nilai KC-nya. Jadi didapatkan untuk mode P-nya 11,1, PI-nya 10,1, PID-nya 13,0719. Selanjutnya kita menentukan tau I. Untuk mode PI didapatkan dari rumus 0,83 dikali PC. PC-nya 11,5789 dan dihasilkan 9,6105. Kemudian PID-nya didapatkan dari rumus 0,5 kali 11,5789 didapatkan 5,789. Kemudian untuk tau D-nya kita menentukan di mode PID saja dengan rumus 0,13 dikali PC, yaitu 1,5053. Nah, selanjutnya kita menentukan kita akan menganalisis parameter pada setiap mode. Di sini adalah mode proporsional controller atau P. Nah, di sini sudah didapatkan data SP pertama yaitu 40%, SP2 45%. Nah, untuk data PB, tau I, dan tau D kita dapatkan dari kondisi kritis yang kita hitung tadi. Kita masukkan di sini. Nah, setelah itu didapatkan juga data waktu dalam satuan second dan persen PV. Di sini kita disuruh untuk menentukan grafik kurva respon hasil tuning dari data di atas. Sama seperti tadi, untuk sumbu F-nya yaitu T dalam satuan second, untuk sumbu Y-nya yaitu persen PV. Nah, di sini saya ambil 3 garis untuk mempermudah analisis respon tuningnya. Jadi di sini untuk garis hijau yaitu nilai set point yang kedua yaitu 45%. Kemudian untuk nilai yang garis yang kuning adalah nilai pada keadaan nilai akhir. Kemudian untuk garis yang biru ini adalah nilai pada data pertama, yaitu 41.800. Kemudian di sini kita disuruh menentukan analisis parameter respon hasil tuning pada mode P. Kita disuruh menentukan nilai dan satuannya. Di sini terdapat beberapa parameter dari A sampai G. Pertama, kita disuruh menentukan overshoot. Nah, overshoot ini adalah perbandingan antara nilai A dan nilai B. Jadi nilai A dibagi nilai B. Jadi kita tentukan nilai A-nya dari mana? Dari grafik di atas, dari puncak pertama. Dari puncak pertama sampai garis kuning atau nilai akhir, yaitu 45.400 dikurangi 44.300. Kita tentukannya dari sumbu Y-nya, yaitu didapatkan nilai A-nya 100, kemudian untuk nilai B-nya dari nilai akhir sampai dari garis nilai akhir sampai garis biru di sini data pertama. Jadi 44.300 dikurangi 41.800, yaitu nilai B-nya didapatkan 3.500. Jadi overshoot-nya yaitu 100 dibagi 3.500, 0
hasilnya yaitu 0,0285714. Satuannya persen karena kita menentukannya dari sumbu Y. Kemudian desai rasio ini perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama. Karena nilai puncak pertama sudah kita dapatkan, kita mencari nilai C dari puncak kedua. Dari mana? Dari grafik di sini. Jadi puncak kedua 44.600 dikurangi nilai akhirnya, yaitu 44.300, didapatkan nilai C-nya 300. Jadi nilai C dibagi nilai A. 300 dibagi 100, yaitu 3%. Kemudian selanjutnya yaitu peak time. Peak time ini waktu yang dicapai pada puncak pertama. Jadi untuk peak time, rise time, response time, dan period of oscillation kita tentukan dari sumbu X-nya. Karena satuannya second. Jadi untuk peak time-nya kita lihat di grafik pada puncak pertama. Nah, kita lihat di sini. Nah, di situ terdapat 8,45400. Nah, karena sumbu X-nya 8, jadi peak time-nya yaitu 8 second. Kemudian yang selanjutnya itu rise time. Rise time yaitu waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Nah, ini di sini nilainya. Yaitu 6 second. Kemudian selanjutnya response time. Response time ini waktu untuk mencapai keadaan steady state. Jadi kita lihat pada grafik. Nah, di sini adalah keadaan steady state-nya, yaitu 431 second. Selanjutnya period of oscillation. Jadi jarak antara dua puncak atau dua lembah. Jadi puncak kedua dikurangi puncak pertama. Puncak kedua kita lihat yaitu 28 second dikurangi 10 second. Jadi hasilnya 18 second. Kemudian yang terakhir yaitu offset. Offset ini selisih PV steady state dengan SP. Jadi nilai PV-nya yaitu 45.000 dan nilai steady state-nya yaitu 44.300. Jadi garis hijau ini dikurangi garis kuning, didapatkan offsetnya 700%. Selanjutnya kita ganti ke mode PI. Di sini sama seperti tadi, didapatkan SP1-nya 40%, SP2-nya 45%. Dan nilai PP, tau I, dan tau D-nya kita dapatkan dari kondisi kritis yang kita sudah hitung tadi. Dan ada juga data T dan persen PV. Kemudian kita disuruh membuat grafik sama seperti tadi. Untuk sumbu S-nya T dalam satuan second dan PV, sumbu Y-nya persen PV. Nah, didapatkan grafik seperti ini. Kita buat 3 garis. Garis biru garis pada SP2, garis hijau yaitu nilai akhir, terus garis yang oranye adalah garis pada data pertama. Kemudian kita menentukan analisis parameter respon hasil tuning pada mode PI. Di sini caranya sama seperti tadi. Nah, di sini saya mendapatkan overshoot, desai rasio, peak time, dan period of oscillation-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena dari keempat data itu kita menentukannya dari bukit pertama dan bukit kedua. Karena bukit pertama dan bukit keduanya tidak mencapai nilai akhir, maka kita anggap nilainya 0. Karena
seharusnya kita bisa menentukannya jika grafiknya ini menyinggung nilai akhirnya. Jadi acuannya adalah nilai akhir. Kemudian rise time-nya didapatkan 41 second, respon time-nya didapatkan 215 second. Kemudian untuk offset-nya yaitu selisih dari PV dan SP. Jadi 45.000 dikurangi 43.900. Dapatkan 1.100%. Selanjutnya kita ganti ke mode PID. Nah, di sini sama seperti tadi didapatkan SP1-nya 40%, SP2 45%, nilai PP, tau I, dan tau D dari kondisi kritis yang kita dapat. Kemudian di sini sudah didapatkan data T dan persen PV. Di sini kita disuruh untuk membuat grafik sama seperti tadi untuk sumbu X-nya T dan sumbu Y-nya PV. Nah, di sini saya buat 3 garis lagi untuk memudahkan analisis parameter respon hasil tuning. Kemudian di sini kita disuruh menentukan parameter respon hasil tuning dari grafik dan data di atas. Untuk overshoot-nya dari nilai A dibagi nilai B, nilai A-nya saya dapatkan 200 dan nilai B-nya 3.900. Caranya seperti tadi di mode B, jadi overshoot-nya didapatkan 0,0513%. Untuk desai rasionya nilai C dibagi A, jadi 100 dibagi 200 yaitu 0,5%. Untuk peak time-nya waktu pada puncak pertama yaitu 15 second, rest time-nya 11 second dari waktu pada titik potong garis PV dengan SP, kemudian respon time-nya 175 pada keadaan steady state. Nah, di sini tepatnya respon time-nya, kemudian period of oscillation dari puncak kedua dikurangi puncak pertama, saya dapatkan 3 second. Untuk offsetnya yaitu nilai selisih dari PV dengan set point. Jadi untuk PV-nya tadi sudah diketahui bahwa 45.000, untuk set point-nya atau nilai akhirnya yaitu 44.900. Didapatkan offsetnya yaitu 100%. Nah, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.